Malas itu sebenarnya baik atau buruk sih? Kebanyakan orang tuh bilang kalau misalnya malas itu adalah sebuah kebiasaan yang buruk. Dimana malas itu identik dengan orang yang nggak disiplin, nggak punya masa depan yang cerah, dan selalu akan menemui kegagalan dalam hidupnya. Tapi sebenarnya orang malas itu nggak seburuk yang kita pikirkan loh. Malah justru kita tuh bisa belajar produktif dari orang-orang malas ini. Karena menjadi orang yang malas itu memaksa kita untuk berpikir lebih keras supaya bisa mencari jawaban yang lebih efisien untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan kita. Contoh sederhananya, dulu kita tuh cuci baju pakai tangan kan. Lama-kelamaan kegiatan tersebut menjadi hal yang melelahkan dan membosankan. Karena kita malas untuk nyuci baju pakai tangan kita, makanya muncullah nih ide cemerlang untuk mengatasi hal ini. Yaitu mesin cuci yang kita pakai sampai sekarang. Untuk nyuci baju supaya kalau kita diem pun, baju kita akan tercuci sendiri juga. Aku yakin kalau misalnya nggak ada orang males, nggak mungkin nih kita bisa berinovasi kayak gini juga kan. Lalu prinsip produktif apa aja sih yang kita bisa pelajari dari orang malas, yang kita bisa terapkan ke kehidupan kita sehari-hari supaya lebih produktif? Kalau kamu adalah orang yang suka malas-malesan, tonton video ini sampai habis karena pasti kamu akan suka video ini. Nah tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang produktif, yang super sibuk, video ini juga cocok buat kamu supaya kamu bisa semakin produktif lagi dalam keseharian dan pekerjaan kamu. Sebelum kita lanjut, kalau misalnya kamu baru pertama kali datang ke channel ini, hai, nama aku Rama, dan di channel ini aku ngebahas segala hal yang bersifat pengembangan diri, terutama topik-topik seputar produktivitas, kayak time management, gimana kita bisa berhenti nunda-nunda, dan gimana kita bisa fokus kerja tanpa terdistraksi, dan masih banyak lainnya. Kalau kamu suka topik-topik kayak gini, aku yakin channel ini bakal cocok banget buat kamu, jadi jangan lupa untuk di-subscribe kalau misalnya kamu belum subscribe, dan like video ini juga. Oke, kita lanjut. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari orang malas adalah nomor 1, Parkinson's Law. Konsep Parkinson's Law ini pertama kali dipopulerkan dari sebuah buku yang berjudul Parkinson's Law ya tentunya ya, yang diterbitkan pada tahun 1957 ditulis oleh Dr. Northcote Parkinson. Ia dikenal sebagai pakar yang ahli dalam sejarah kelautan di Inggris, dan selain itu dia juga dikenal sebagai seorang penulis yang handal karena dia sudah menulis lebih dari 60 buku. Dalam teorinya, Parkinson's Law tuh bilang kalau misalnya semakin banyak waktu, semakin sedikit effort yang kita keluarkan. Sedangkan, semakin sedikit waktu, semakin banyak effort yang kita keluarkan. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ditugasin ya untuk membuat laporan dengan deadline 15 hari, maka kita pasti cenderung akan menyelesaikannya dalam 15 hari. Kita biasanya bakal lebih santai di hari-hari awal dan bahkan bisa sampai menunda-nunda nih. Sampai akhirnya di H-1 kita baru kerjain, dan effort yang kita keluarkan di H-1 itu pasti jauh lebih besar. Namun semua hal itu akan berbeda kalau misalnya kita dikasih 15 menit aja kan. Maka kita akan terpaksa untuk menyelesaikan laporannya hanya dalam 15 menit. Tanpa pikir panjang lebar, nggak pakai mikir yang jauh-jauh, pasti otak kita langsung mendadak berfungsi dengan kencang supaya bisa selesaiin laporannya hanya dalam 15 menit. Ini menunjukkan bahwa deadline itu sangat mempengaruhi produktivitas kita. Kita jadi akan lebih gampang untuk mager kalau misalnya deadline ini lama nih daripada kalau misalnya deadline-nya sedikit atau mepet. 2. Pilih prioritas terpenting. Orang malas terkadang memilih kegiatan yang lebih penting dan memprioritaskan kegiatan tersebut sehingga mereka hanya ingin mengerjakan sedikit hal, namun hal yang dikerjakan adalah hal yang terpenting. Menentukan prioritas adalah skill yang wajib untuk kita kuasai. Ini akan memudahkan kita dalam bertindak sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, kalau misalnya besok sidang skripsi, ya berarti malam harinya jangan streaming film sampai pagi gitu kan. Dan kalau misalnya kita lagi nabung untuk membeli rumah atau bayar uang kuliah misalnya, berarti ya kita harus kurangi jajan atau pengeluaran kita yang nggak penting atau nggak perlu. Hidup itu adalah pilihan, dan dapat disimpulkan bahwa pilihan tersebut adalah prioritas kita. Untuk memudahkan kita dalam menentukan prioritas kita bisa pakai yang namanya Eisenhower Matrix. Eisenhower Matrix ini akan membantu kita untuk membuat prioritas kegiatan kita berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya, yang terdiri dari 1. Penting dan mendesak. Kegiatan ini harus kita lakuin sekarang nih, dan harus kita utamakan untuk kita selesaikan sesegera mungkin. Contohnya pekerjaan kantor, urusan bisnis, tugas sekolah, atau kuliah. 2. Penting dan gak mendesak. Kita bisa luangin jadwal untuk nanti, untuk kerjaan yang seperti ini. Karena ini adalah aktivitas yang perlu kita lakukan dan bermanfaat untuk kita, tapi bisa kita tunda sementara waktu atau dikerjakan nanti. Misalnya baca buku atau olahraga. 3. Penting dan gak mendesak. Pekerjaan ini bisa kita delegasikan. Jadi kita bisa minta bantuan dari orang lain atau tim nih untuk mengerjakan pekerjaan ini. Karena kalau misalnya kita mau kerjaan sekarang penting, tapi tangan kita lagi penuh, jadi kita nggak bisa kerjain sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Contohnya, misalnya ngebalas email, nyusun jadwal meeting, bikin kopi, dan yang lain-lain ya.
4. Gak penting dan gak mendesak. Kalau yang ini kita buang aja, gak usah kita pikirin. Karena gak bermakna nih pekerjaannya untuk kita kalau kita kerjain. Karena kegiatan-kegiatan ini adalah hal-hal yang gak terlalu penting dan hanya membuang waktu kita. Contohnya misalnya nonton TV, main games, dan scrolling sosial media sampai lupa waktu. Jadinya sebisa mungkin kita fokus ke hal-hal yang penting aja. Poin ketiga yang kita bisa pelajari dari orang malas, yaitu lebih santai dan gak overthinking. Salah satu kelebihan orang malas yaitu gak overthinking. Kalau kerja ya lebih cenderung santai. Ini ngebantu banget loh sebenarnya supaya kita tuh bisa berpikir jernih. Supaya kita gak multitasking banyak banget kerjaan sekaligus. Sedangkan ya orang yang pekerjaannya banyak banget yang super sibuk, karena terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjain, beban pikirannya jadi banyak banget sampai akhirnya bisa panik, overthinking, dan susah fokus untuk ngerjain pekerjaan-pekerjaannya satu persatu. Akhirnya yang terjadi apa? Kewalahan. Hasilnya ya juga jadi nggak maksimal pula kan. Sedangkan kalau orang males ya kalau kerja ya slow aja kan, bawa santai aja. Jadi pikirannya dan perhatiannya tuh nggak terganggu dan cenderung bisa lebih fokus ke pekerjaan yang lagi dikerjain supaya hasilnya bisa lebih baik lagi. Nomor 4 dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi. Orang malas itu cenderung suka banget untuk menghindari pekerjaan yang memakan banyak waktu kan. Sehingga mereka tuh memanfaatkan teknologi dengan sangat baik untuk bekerja lebih cepat dengan menggunakan program aplikasi yang menunjang pekerjaan nih. Contoh gampangnya, kalau misalnya orang malas disuruh nyatet, dia pasti nggak akan nyatet. Dia bisa aja nih pakai aplikasi perekam suara untuk ngerekam apa yang lagi diomongin. Setelah sesinya selesai, dia bisa pakai aplikasi transcriber untuk mengubah rekaman itu menjadi teks. Hasilnya, dia bisa selesai buat catatan tanpa harus nyatet. Atau kalau misalnya kita lagi kerja di kantor dan butuh feedback untuk kerjaan kita, sekarang udah jarang ya kalau misalnya kita tuh nulis pakai tangan sendiri di kertas banyak-banyak terus dikasih satu-satu ke teman kita lalu minta feedback satu-satu. Pasti seringkali sekarang kita nulisnya tuh di Google Docs kan ya, supaya kita bisa langsung share linknya dan semua orang tuh bisa komen di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Jadi simple nih, gak pakai ribet-ribet aja. Super power orang malas itu adalah menyederhanakan proses pekerjaan menggunakan teknologi, sehingga menghemat banyak waktu dan membuat mereka bisa mempunyai banyak waktu luang untuk melakukan kegiatan lainnya. Nah, kira-kira itu yang kita bisa pelajari nih dari orang malas supaya kita bisa lebih produktif. Kira-kira di antara poin-poin barusan yang mana yang paling jadi favorit kamu? Coba kasih tahu di komen nomor berapa yang jadi favorit kamu. Semoga video ini juga bisa bermanfaat dan cocok untuk kamu sehingga bisa membantu kamu untuk lebih produktif lagi dalam keseharian kamu dan pekerjaan kamu. Jangan lupa juga untuk subscribe kalau misalnya kamu belum. Kalau misalnya kamu suka dengan konten-konten seputar pengembangan diri dan produktivitas kayak gini, kedepannya aku akan jauh lebih banyak update video di channel ini juga. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Stay productive.